puji hanyalah milik Allah. Alhamdulillah, kita pagi hari yang cerah ini menjelang Ramadan, kita masih dipanjangkan umur. Ya, ini sahabat solehah, sahabat ahli surga. Ya, ibu-ibu semuanya, kenapa Allah memberikan umur panjang dan kesehatan kepada kita sampai saat ini? Ini yang menjadikan alasan bagi Allah memberikan umur panjang kepada kita, karena kita selalu berdoa meminta pertolongan kepada Allah dalam setiap sholat kita. Betul? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi sholat kita tadi sudah sholat subuh, kemudian baca Al-Quran, baca sholawat. Kita lagi mau nyambut Ramadan, kedatangan tamu besar, tamu istimewa. Rumahnya lampunya dinyalain, rumahnya dicat. Anak-anaknya nanya, "Loh, tumben-tumbenan mau puasa, lampunya nyala, rumahnya dicat, semuanya jadi lucu." Bilang ibunya, "Kita mau kedatangan tamu." Tamu siapa? Gitu ya? Tamu Ramadan. Istimewa, ibu. Kalau kita kedatangan tamu dari kampung, dari Jawa misalkan, "Jeng, saya mau silaturahmi ke rumah kamu, Jeng. Berapa? Seminggu aja." "Oh, seminggu." Kadang-kadang orang-orang yang berpikirnya profit oriented, untung rugi, gitu ya. Nah, nanti makannya bagaimana, tidurnya di mana, rumah saya sempit, nggak punya duit, macam-macam alasannya kan gitu. Mau kedatangan tamu nggak bahagia. Nah, ini kita kalau orang-orang yang beriman kepada Allah, orang-orang yang bertakwa, kita mau menservis Ramadan. Kita malas di bulan Ramadan itu, mau berbuat dosa aja malas, karena kita sedang puasa. Mau ribut aja, ana shaim. Kita selesai sedang berpuasa, malas, gitu ya. Jadi ada orang yang mau ngajak berantem aja malas. Cukup jawab dengan ana shaim, saya sedang berpuasa. Itu manfaatnya luar biasa ya. Baik, salam dan salam semoga tetap dilimpahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, yang terhormat bunda saya, umi saya, Wajah Titin, yang mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, sehat walafiat. Kemudian semua jamaah yang hadir di sini, kita nanti disehatkan terus di bulan puasa ya Bu ya. Semoga bulan puasanya dan puasanya sukses, tidak ada halangan apa-apa. Semoga lancar puasanya. Amin ya robbal alamin. Semoga juga maisyahnya, dapurnya ngebul terus, biar bulan puasanya tenang, kita jalan ibadah Ramadannya tenang. Tapi bagi orang-orang yang bahagia ya, kita tidak pernah merasa beban, mau makan apa aja kita syukuri. Betul ya Bu ya? Baik, kemarin pertama kita berbicara konsep zikir, betul ya? Yang kedua kita berbicara bagaimana memuliakan tamu, surga bagi orang yang sering memuliakan tamu. Saya ceramah di sini biar tidak ngawur Ibu. Jadi biar sampai semua pemahaman kepada kita itu nyampe. Jadi ceramahnya nggak ngambang kemana-mana. Jadi ngepek buat hati kita. Gitu. Itu yang saya mau. Jadi seperti hampir seperti mata kuliah. Jadi metodologinya sampai kepada kita. Oh, hari ini kita bicara tentang konsep zikir, ya. Hari keduanya kita bicara soal konsep tamu Ramadan, tentang puasa. Mungkin hari ini juga kita ada sedikit singgung soal Ramadan. Dan yang terpenting kita bicara tentang penyakit wahan. Apa wahan? Wa mal wahan. Wahan itu adalah hubud dunya wa qarihatul maut, cinta dunia dan takut kematian. Nah, ibu-ibu kadang-kadang
punya duit banyak, takut mati, pengennya hidup panjang umur, sehat walafiat, gitu ya. Wa karihatul maut, takut mati. Ini penyakitnya lebih berbahaya dari penyakit COVID dari Wuhan. Jadi mindset dalam berpikir kita itu adalah profit oriented. Saya bekerja sesuatu, untungnya apa buat saya, gitu ya. Tidak akhirat oriented, berpikirnya akhirat. Kalau kita mencari akhirat, maka dunia pun akan dapat, insya Allah. Tapi kalau kita cari dunia, akhiratnya belum tentu dapat. Akhiratnya belum tentu. Tapi kalau kita cari akhirat, insya Allah dunianya berkahnya nih. Ibu, hidup ini kita berpikir kepada Allah tidak boleh suzon, ya. Inda dhoni abdi, prasangka aku itu, kata Allah, tergantung prasangka hambaku. Kalau kita selalu berprasangka kepada Allah, Allah ini tidak adil, saya hidup susah, saya hidup banyak ujian, saya hidup banyak musibah, ya tambah susah hidup kita nantinya. Ibu tadi ke Jakarta Islamic Center, misalkan ya, sering kemana tujuan ke Jakarta, mau jalan-jalan, tiba-tiba nah besok mau jalan-jalan ke Bogor, ibu naik bis, si supirnya itu kejebak macet. Nih tadinya mestinya ini harus lewat tol, yang ini nggak lewat tol, di jalan lagi, kemudian tiba-tiba mobil berhenti, ketujuannya ada macet lama. Akhirnya supirnya ngomong gini, mestinya itu jangan lewat sini, kalau lewat sini tuh kan macet, harusnya lewat sana itu, lewat tol. Kata supirnya, di pikirannya, karena kalau lewat tol akan cepat, gitu ya. Jangan lewat sini, ini kalau lewat sini macet, kita terganggu. Jadi yang dipikirkan itu macet terus, jadi tambah susah tuh pikiran kita. Ya, mestinya pola pikirnya dibalik. Untung saya lewat sini, coba lewat tol, mungkin lebih parah lagi lewat tol, karena di sana orang juga ngantri. Harusnya begitu. Apapun yang ada kita lakukan di dunia ini, yang menjadi keputusan kita, kita terima. Banyak orang tidak sabar dengan apa yang dialami hidupnya. Tadi coba ibu kalau misalkan tadi di jalan naik motor atau naik mobil lewat sini, tuh kan saya kan lewat sini macet kan, di sana itu nanti ininya bagaimana, nggak ketemu ini, gitu kan, jadi hilang dah bisnis saya, inilah. Tuh banyak pikirannya kotor, pikirannya tambah tersiksa hidupnya itu. Banyak orang yang begitu. Tapi kalau kita berpikirnya positif thinking, prasangka kita kepada Allah baik, maka semua akan baik. Coba, untung saya jalan sini, kalau jalan sana pasti lebih parah. Orang-orang lain juga jalannya lewat sana, tambah macet, tambah susah, tambah ruwet. Wah, nggak bakal nyampe ini sampai ke tujuan kita. Begitu cara berpikirnya. Nah, ini ya, ibu pernah dengar cerita tentang bagaimana Nabi Allah Musa belajar sabar kepada Nabi Allah Khidir. Ini kita belajar ilmu sabar. Jadi kata Nabi Musa, Nabi Allah Khidir, saya mau belajar sabar kepada kamu. Karena Nabi Musa itu terkenal temperamen, emosional, ya, terkenal karena dia bisa ngalahin Fir'aun, luar biasa ya. Kata Nabi Allah Khidir, kamu tidak akan bisa belajar ilmu sabar. Enggak, saya bisa. Baik, kalau bisa ikut saya, ikutin saya, kata Nabi Khidir. Jalan dulu. Tiba-tiba ikut saya, ayo jalan. Nabi Allah Musa bersama Nabi Allah Khidir. Tiba-tiba Nabi Allah Khidir, ada orang baru lahir, bayi baru lahir, bayinya dimatiin sama Nabi Allah Khidir, dimatiin. Terus protes,
Nabi Allah Musa, lah kok dimatiin itu bayi, orang nggak berdosa, kenapa dimatiin? Nah, kata Nabi Allah dia, kamu sudah SP1, tuh kan, kalau mau jalan sama saya kamu jangan protes, kamu jangan macam-macam, jangan protes, jangan komen, jangan kepo, jangan baperan. Kamu sudah SP1, kamu nggak bakalan bisa berhasil jadi orang sabar, kata Nabi. Kamu sudah SP1, ya sudah saya diam dah, kata Nabi Musa. Kamu nggak bisa jadi orang sabar. Baik, ikut yang kedua. Ya saya mau ikut. Kamu udah dapat SP1 nih, kata Nabi Allah. Yang kedua, jalan lagi Bu, di padang pasir di pinggir laut. Nabi Musa sampai Nabi Allah Khidir. Tiba-tiba perahu nelayan di pinggir laut semuanya dibocorin. Sampai Nabi Allah Khidir dibolong-bolongin, dibocor-bocorin, dirusak itu semua. Terus kemudian Nabi Allah Musa protes lagi, lah ngapain itu dibocorin? Itu kasihan nelayan, nggak bisa nyari nafkah, nggak bisa nyari rezeki, bolong itu perahunya rusak. Tuh kan protes lagi sama saya, kata Nabi Allah Khidir. Kamu nggak bisa jadi orang sabar. Ya, nggak bisa. Ini SP2, SP berapa Bu? SP2, surat peringatan yang kedua. Nah, yang ketiga, tiba-tiba ada rumah anak yatim, rumahnya anak yatim dirobohin sama Nabi Allah Khidir. Hancur ke rumahnya, ambruk ke rumahnya. Nabi Allah Musa yang emosi yang tadi itu protes. Kenapa itu Nabi Allah Khidir? Rumahnya anak yatim dibocorin semuanya, kasihan. Dia kan nggak punya orang tua, dia kan susah hidupnya jadi gelandangan, rumahnya itu habis. Bagaimana? Terus kata Nabi Allah Khidir, kamu sudah SP3, tidak lulus ujiannya menjadi orang yang sabar. Kamu protes terus. Baik, saya akan kasih tahu sama kamu, kata Nabi Allah. Kenapa saya membunuh bayi yang baru lahir tadi? Kalau saya tidak bunuh bayi yang baru lahir, kelak maksudnya tahu. Dia kalau sudah besar menjadi pemuda, dia akan membunuh kedua orang tuanya. Begitu kata Nabi Allah. Jadi apa yang dilakukan, keputusan Allah pasti ada tujuannya, ada manfaatnya, kan Allah lebih tahu. Kedua, kenapa saya membocorkan perahu-perahu nelayan tadi di pesisir itu semua yang orang habis-habisan dibocorkan? Tahu tidak maksudnya? Kata Nabi Allah, karena di tengah lautan sudah ditunggu sama pembajak itu, semua nelayan akan dimatiin, perahunya akan dibakar, kemudian nelayan-nelayannya satu kampung habis semua, nanti para nelayan itu dimatiin sama pembajak. Oh begitu ya? Iya. Dua. Yang ketiga, nanti kenapa saya merobohkan rumah anak yatim itu? Karena kalau rumah anak yatim itu tidak dirobohkan, sesungguhnya di dalam rumah anak yatim tadi banyak harta karunnya, banyak emasnya. Kalau itu nanti ada yang nginep, orang dewasa, saudara, tetangga semuanya, habislah hartanya anak yatim itu sama orang lain dimakan. Oh gitu maksudnya? Iya. Jadi apa yang menjadi keputusan Allah baik menurut Allah, sudah tentu baik buat kita. Baik menurut kita belum tentu baik menurut Allah. Betul Ibu? Man sabara dhafira. Barang siapa yang bersabar maka dia akan memenangkan dan bahagia. As-sabru yu'inu ala kulli amal. Kesabaran itu akan menolong segala bentuk macam pekerjaan. Ya. Kalau kita di jalan Allah, kita berbuat hanya karena ridha Allah. Man jahada fi sabilillah subhanahu salam. Barang siapa yang mengerjakan perbuatan-perbuatan kebaikan di jalan Allah, maka dijamin oleh Allah orang itu hidupnya akan bahagia. Maka nanti bulan Ramadan itu bukan hanya syahrul syam, syahrul ibadah, tapi syahrul sa'adah. Itu ada syairnya yang tadi
guru kita Wajah Nas Komar syairnya itu yang ini, marhaban ya syahrul Ramadan, marhaban ya syahrul ibadah, marhaban ya syahrul Ramadan, marhaban ya syahrul sa'adah. Subhanallah. Barang-barang itu ya. Marhaban ya syahrul Ramadan, marhaban ya syahrul ibadah, marhaban ya syahrul Ramadan, marhaban ya syahrul sa'adah. Jadi syahrul ibadah, syahrul tarbiyah, syahrul sa'adah, bulan penuh banyak ibadah, bulan penuh banyak pendidikan. Kita dididik oleh Allah untuk menahan hawa nafsu. Bulan sa'adah, dijamin orang-orang yang melaksanakan ibadah saum itu dijamin bahagia, selamat. Ya, itu Allah menyuruh menyuruh kita untuk puasa, pasti as-saumu li wa ana jilbihi, kan itu ibadah syariah. Tahu Ibu? Ibadah syariah. Puasa itu adalah ibadahnya rahasia antara kita dengan Allah. Jadi apa yang dilakukan kita dengan Allah bersifatnya rahasia. Yang tahu adalah kita sendiri dengan Allah. Yang tahu sukses imanan wa ihtisaban, siapa yang bisa mengukur sukses atau tidaknya adalah kita dengan Allah. Yang mau melanggar aturan-aturan Allah, ya kita tahu sendiri. Ya, baik Ibu, dijamin orang yang saum itu, yang puasa itu hidupnya selamat, damai, bahagia. Ini ada kipas angin. Orang yang paling merasakan sejuknya kipas angin adalah orang yang paling dekat dengan kipas angin. Betul? Ya. Ini ada cahaya. Orang yang bisa menikmati cahaya adalah orang yang paling dekat dengan cahaya. Betul? Nih kalau udah gelap begini, misalkan malam hari, yang paling jauh dari cahaya pasti dia akan semakin gelap hidupnya. Tapi dia dekat dengan cahaya, hidupnya akan terang, hidupnya akan maka Allahumma antas wa minkas tabarak tarobana ya dal jalali wal. Doanya panjang sebetulnya. Yang sekarang lagi hit, lagi tren nyanyinya itu apa tuh? Ya Rabbal Alamin, Ya Rahmanu, Ya Rahim, Salli Rabbi wa sallim ala khairil mursalin. Ya Rabbal Alamin, Ya Rahmanu, Ya Rahim, Salli Rabbi wa sallim ala khairil mursalin. Allahumma anta salam wa minka salam, tabarakta rabbana ya dzal jalali wal ikram. Allahumma anta salam wa minka salam, tabarakta rabbana ya dzal jalali wal ikram. Ya Rabb
Rabbal alamin ya Rahmanu ya Rahim Shalli Rabbi wa sallim ala khairil mursalin. Subhanallah. Orang kebahagiaan, kedamaian itu adalah dari Allah. Ya, Allahumma antas salam. Ya Allah, Engkau adalah sumber kedamaian, sumber kesejahteraan. Wa minkas, hanya kepada Engkau lah ketika kita berserah diri, kita akan merasakan kedamaian dalam hati kita, kebahagiaan dalam hati. Hasbunallah li ahli wa mali hasbiyallahu amsayna. Ya Allah, aku serahkan keluargaku, anak-anakku, keturunanku, cucu-cucuku. Hasbiyallah li ahli wa mali. Ya Allah, aku serahkan kepadamu harta-hartaku, istriku yang cantik, anakku yang soleh, suamiku yang ganteng, yang pintar, kita serahkan kepada Allah. Maka konsep inna lillahi wa inna ilaihi rajiun itu apa, Bu? Artinya apa? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun itu bukan orang meninggal saja, tapi itu semuanya dari Allah, akan kembali kepada Allah. Semuanya adalah milik Allah. Jadi kalau kita punya anak kecil yang cantik, kita tanya, nak, itu kamu cantik dari mana? Dari Allah. Kita ajarkan pendidikan. Bajunya bagus, itu punya siapa? Punya Allah. Kamu cantik. Kita kalau dipuji sama orang, Masya Allah, Subhanallah, karena sadar bahwa semuanya adalah milik Allah. Ya, banyak orang yang stres, Ibu, yang tidak sabar ketika terjadi musibah gempa di Eropa sana. Di Eropa, di Islam itu indah, Bu, karena ada konsep sabar, ada konsep ikhlas, ada konsep syukur. Karena orang kafir pemahamannya, saya kurang paham tentang soal konsep syukur dan konsep sabar itu. Ketika terjadi gempa di Eropa, Masya Allah, stres. Mana ini rumah saya yang tadinya bagus jadi hilang, mobil yang bagus jadi rusak, gak kepake, kebunnya, wah Masya Allah. Karena semua manusia pasti akan diuji oleh Allah, betul? Betul ya? Kata Allah, wala nabluwanakum bisyai' minal khawf wal ju' wa naqsi minal amwali wal anfus was samarat wa basyiris sabirin. Kata Allah, aku akan uji di antara semua umatku bisyai'. Itu menarik, Bu, kalimatnya bisyai', sedikit aja. Kalau buat kita kadang-kadang banyak, tapi kalau di sini pemahamannya bisyai' minal khawfi wal ju', sedikit saja dengan perasaan ketakutan, takut tidak sukses, takut tidak makan, minal khawfi wal ju', dengan kelaparan, takut tidak makan, nanti makannya pakai apa, anak cucu saya bagaimana nanti kalau saya sudah meninggal, gitu ya, Bu ya. Wah, udah ketakutan. Wa naqsi min amwal, takut kekurangan harta, wal anfus, was-was, wasamarat, takut tidak panen, tidak tanamannya tidak tumbuh, ekonomi rusak, terjadi kelaparan. Kata Allah, cuma hanya sedikit saya ucap. Wa naqsi min wal anfus wa basyir, apa ayatnya tadi tuh? Wala nabluwanakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsin min al-amwal wa anfus samat wa basyiris sabirin. Ada kalimat menarik yang paling ujungnya, wa basyiris sabirin. Berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Ini kemana nih? Tidak ada suaranya. Jadi berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Bisa ikut. Satu. Nah. Baik. Jadi kalimatnya berikanlah kepada orang yang sabar.
siapakah orang yang sabar? Ini kita bicara tentang sabar ya Bu ya. Ayat selanjutnya menjelaskan wa basyiris sabirin wala nabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwal wal anfus wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang yang sabar itu hidupnya selalu mengatakan ini semuanya dari Allah, akan kembali kepada Allah. Jadi kemudian ayat selanjutnya mengatakan ulaika alaihim shalawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Orang-orang yang sabar itu adalah orang-orang yang mendapatkan salawat dari Nabi, dari Allah. Ulaika shalawatun min rabbihim. Selamat, kamu sukses, sudah diuji, kamu lulus diuji, kata Allah. Warahmah, dan kasih sayang Allah. Istimewanya Allah itu cuma hanya dua. Pertama, memberikan salawat kepada Nabi. Yang kedua, memberikan salawat, ucapan selamat kepada orang yang sabar di dalam Al-Quran. Tidak ada lain. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapatkan hidayah, kata Allah. Subhanallah. Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semua manusia pasti Allah akan uji. Innal insana khuliqa halu'a. Allah pasti akan menjadikan manusia dalam keluh kesah. Pasti. Karena kita biasa Bu mengeluh, aduh, besok mau lebaran, baju belum kebeli. Itu ya. Buat anak-anak, wah bagaimana, nanti banyak tamu, mau pulang kampung, bagaimana, duitnya dari mana ini? Si bapaknya penghasilannya kerjanya di BB7. Tahu Bu BB7? Bagian pulang pergi, penghasilan pas-pasan. BB7 itu namanya Bu, kerjanya di BB7. Ya, bagian pulang pergi pagi petang, penghasilan pas-pasan. Udah pagi petang udah jalan, pulang malam penghasilannya pas-pasan. Ibunya mikir di rumah bagaimana. Nah, kita serahkan sama Allah. Insya Allah semuanya yang penting asal bertawakal kepada Allah. Ibu, ada ayat yang terkenal dengan ayat 1000 dirham. Pernah Ibu lihat ayat itu, hadisnya? Apa itu? Mayyatakillah wa yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ternyata kalau kita lihat di dalam ayat itu ada 3 tingkatan. 3 tingkatan. Ada 3 proses. Pertama, mayyatakillah, kita harus bertawakal dulu kepada Allah. Kita harus berserah diri dulu kepada Allah. Kemudian wa yaj'al lahu makhraja. Ayat selanjutnya apa? Dalam satu ayat, artinya kita harus bekerja, berusaha, ya. Allah akan kasih solusi. Wa yaj'al lahu makhraja, maka Allah berikan solusi. Ayat selanjutnya, kalau sudah diberikan solusi, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, Allah akan berikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Subhanallah. Jadi kita pertama dalam urusan kita semuanya adalah berserah diri kepada Allah. Yang kedua, kita harus bekerja. Setelah bekerja, Allah akan jamin hidup kita, apalagi kita orang yang beriman kepada Allah. Allah akan cukupkan harta kita, kebutuhan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu Allah akan kasih rezeki yang tidak disangka-sangka. Baik, itu pertama konsep sabar. Kemudian konsep apa Bu? Konsep ikhlas. Ikhlas di dalam Al-Quran itu ada surat Al-Ikhlas, ya Bu ya. Tapi tidak ada kata-kata ikhlas dalam Al-Quran. Ada tidak? Dalam surat Al-Ikhlas itu ada tidak? Tidak ada. Dalam surat Al-Falaq ada kata Al-Falaq? Ada. Qul a'udzu birabbil falaq. Dalam surat Anas ada kata Anas?
Ada qul a'udzu birabbin. Dalam surat Al-Ikhlas ada kata ikhlas? Tidak ada. Yang ada apa? Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ada kata ikhlas? Tidak ada. Tidak nampak sedikit pun kata ikhlas dalam surat Al-Ikhlas. Yang ada apa? Allahus samad. Allah tempat kita bergantung. Ibu sholat, ngaji, puasa, semuanya karena Allah. Cukup Allah saja yang melihat kita, maka kita sudah senang. Pasti tidak dilihat oleh Allah urusan kita? Pasti. Sinnatu wala naum. Dalam ayat kursi itu dikatakan sinnatu wala naum. Tidak pernah ngantuk dan tidak pernah tidur. Allah saja maha melihat kita. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Sinah itu begini. Gini sinah itu. Kalau naum ya tidur. Jadi semua perbuatan kita dilihat oleh Allah. Ihsan namanya. Iklam kana katarahu fa ilam tarahu yarab. Ketahuilah di mana saja kamu berada bahwa kamu melihat Allah. Kalau kita tidak melihat Allah, maka Allah lah yang melihat kita. Begitu cara mindset dalam hidup kita. Baik, kita sejenak membaca salawat kepada Nabi, karena orang yang sering membaca salawat dijamin sama Rasulullah akan diberikan syafaat yaumil qiyamah. Amin. Inna awlan nasi yaumil qiyamati aktsarum ala shalat. Kata Nabi, sesungguhnya di antara umatku yang aku akan muliakan karena sering membaca salawat seperti Nabi. Baik ya. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam salam alaika, ya salam alaika, salawatullah alaika. Sekali lagi, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Enak ibu kalau sambil gendong cucu kita mau tidur, ibu ya, nidurin anak kita baca sholawat atau lagi baca zikir, bebas. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Astaghfirullahaladzim, 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 wa atubu ilaih. Itu baca doa, baca zikir. Bulan puasa tenang hati kita. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Hanya mengingat Allah lah, maka hati akan menjadi tenang, dijamin oleh Allah. Pikirannya tenang, jauh dari virus-virus, pikiran-pikiran yang gak bagus dibuang tuh. Kita sholat aja bu, buang virus, betul tidak? Buang virus. Allahu Akbar. Ketika kita takbir, makan siang enggak lagi tuh
wah ini siang lapar banget, kayak makan sayur asem enak banget, kemudian sayurnya pakai balado, kayaknya makan di nasi padang ini begitu, gimana nanti saya mau ngajak Ustazah apa Ustazah Titin yang lain kita makan-makan yuk. Itu insya Allah Bu, kalau lagi sholat virus-virus itu kita hilangin, pikiran-pikiran yang jelek semua hilangin. Kita kata Nabi, sesuatu yang sangat mustahil kita bisa sholat khusyuk kalau kita tidak ingat kematian. Bu, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, jadi passwordnya, kuncinya supaya kita tuh kalau udah sembuh begini ingat kematian, supaya sholatnya khusyuk. Shollu kama sholatan mu'addah. Sholatlah Anda, anggap itu yang terakhir kali Anda melaksanakan sholat. Setelah itu Anda akan mati. Gitu Bu. Kita mati bakalan meninggal nggak kita? Pasti. Al mautu babun wa kullu nasi dakhilun. Kematian itu ibaratkan seperti pintu. Semua orang akan masuk ke dalam pintu. Betul ya Bu ya? Pasti. Semua orang akan masuk dalam pintu. Ini kalau orang mau berangkat haji, mau berangkat umroh, itu nunggunya di Departemen Agama listnya itu sampai berapa tahun Bu berangkat haji? Bisa setahun, 2 tahun, 3 tahun, betul ya Bu ya? Waiting list, nunggu daftar tunggu untuk berangkat haji. Sama Bu, mau mati juga, mau meninggal juga, itu nunggu waiting list, daftar tunggu sama malaikat pencabut nyawa. Sama. Jadi nama-nama ibu semua, kita semua sudah ditulis tuh nama-namanya. Ya, yang sepuh-sepuh siap-siap. Sebentar lagi pesawat mau berangkat. Ya, yang mau kloter kesekian sudah siap-siap harus berangkat. Itu sudah pasti. Maka kalau sudah sepuh, ya nggak jauh dari obat biasanya. Bentar-bentar minum obat karena ajalnya sudah dekat. Karena sudah tahu mau berangkat, tahu tidak? Pasti tahu. Orang yang mau meninggal, apalagi yang sudah sakit, kadang-kadang nangis terus. Nangis Bu, sakitnya udah parah, kakinya sudah bengkak, jantungnya sudah bengkak, semuanya sudah bengkak, nangis terus. Nangisnya ada 2. Orang sakit, orang yang diuji sama Allah itu ada 2, bisa jadi kafarat, bisa jadi musibah. Nangis bisa nangis karena bahagia, bisa nangis karena sedih. Ya, nangis karena akan ketemu dengan kekasihnya di dalam sana, ketemu dengan Allah. Ya Allah, saya sudah waktunya mau pulang kampung. Ya, dulu ada ahli tasawuf namanya Ibnu Arabi. Dia, ya Allah, saya sudah siap kalau saya sehari ini saya dicabut nyawanya. Sudah siap. Ibu sudah siap belum? Hah? Belum siap? Coba saya tanya, Bu, tiba-tiba ada malaikat datang ke ibu ngasih tahu 3 hari. Ustazah, 3 hari lagi besok mau dicabut nyawanya ya. Kira-kira apa yang ibu lakukan? Hah? Kayaknya urusan uang 1 miliar, ada proyek apapun nanti dulu. Saya mau mati, mikirin duit, boro-boro, kan gitu ya. Nah, kita lagi di rumah sakit, ini lagi di opnam, lagi masuk SU, datang tuh proyek, Pak atau Bu, Ustazah Titin, ini tanda tangannya ada proyek 1 triliun, ibu nanti dapat proyeknya 1 triliun. Kira-kira itu ditandatangan nggak? Karena udah dikasih tahu sama malaikat, Ustazah Titin 3 hari lagi meninggal ya, waktunya pulang ya. Gimana tuh? Saya yakin yang ada di pikirnya, boro-boro nanti saya dapat duit dihisab sama Allah, kan gitu ya. Gitu. Jadi kadang-kadang karena nggak dikasih tahu aja sama Allah, tapi udah tahu kita akan kapan waktunya pulang. Ya Bu ya. Nah, ini penting buat kita mempersiapkan kematian itu. Kalau ibu mau pergi berangkat haji 1 bulan, pasti bekalnya untuk 1 bulan apa aja? Kopernya diisi banyak isinya,
uang buat jajan, buat transport, buat oleh-oleh pulang ke sini uangnya sekian, betul ya Bu ya? Mau jalan-jalan ke Bogor 1 hari pasti punya bekal tidak? Kalau nggak punya bekal belangsak di sana Bu. Mau ke Bali, mau jalan-jalan 1 minggu 1 hari, ini buat hari pertama bajunya ini, buat hari kedua bajunya ini buat jajan pertama kita bawa bekal 20 juta cukup dah buat 10 hari, mungkin begitu ya Bu ya. Nah ini kita mau pulang kampung lama banget ke sana. Kalau kita nggak bisa ngaji, sholat jarang, bekal ibadah kita bagaimana itu Bu? Gitu ya, ngaji aja males, ngaji aja mah, cari ilmu mah les, bagaimana itu? Jadi harus dipersiapkan amal soleh kita, bekal kita di akhirat nanti. Insya Allah semuanya akan masuk surga. Amin ya robbal alamin. Saya yakin ibu-ibu kalau istiqomah terus di sini, bukan istri yang ketiga dikontrakin rumah ya Bu ya, bukan. Kan ada kata istiqomah istri 3, yang ketiga dikontrakin rumah. Kan itu istiqomahnya itu maksudnya apa? Wa'budullaha sumastaqamu, beribadah Anda kepada Allah kemudian beristiqomah. Jaga istiqomah itu susah, betul ya Bu? Susah. Yang susah istiqomah. Imannya lagi naik turun, lagi jauh, lagi dekat. Al-imanu yazid wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang, jauh dekat. Kalau dulu saya waktu kuliah Bu, jauh dekat 2000 naik aja sama Metro Mini. Ya, jauh dekat bukan yang dimaksud jauh dekat 2000 naik Metro Mini. Jadi kalau Allah jauh kita jauh, kalau Allah dekat kita dekat. Dekatnya apa? Kata Allah, aqrabu min hablil walid. Saya lebih dekat dari urat nadimu. Urat nadi ini udah dekat belum? Urat nadi kita udah nempel. Tapi kata Allah, saya lebih dekat dari urat nadimu kalau kamu ingin dekat dengan saya. Aqrabu min hablil walid. Jadi sub of al-imanu yajud wa yanqus, naik turun. Nah kemudian Ibu, kita selalu berdoa, ya Allah panjangkan umurnya, panjangkan umurnya. Pertanyaannya emang mau sampai kapan panjang umurnya? Mau 100 tahun, 1000 tahun? Kita udah 80 tahun aja umurnya sudah nyusahin orang kadang-kadang. Ada maaf, pipis di situ, makan di situ, gitu ya. Udah susah. Tapi ya toh umri min umati situasabuna, kebanyakan di antara umur umatku itu antara 60 sampai 70 tahun. Kalau hanya hanya sedikit sekali yang umurnya lebih di atas 70 tahun, sedikit sekali. Jadi kalau ada umur yang udah di 65 tahun ke atas, itu namanya umurnya sudah di injury time, tambahan waktu. Kalau main bola itu suka ada tambahan waktu nih Bu, 4 menit, 5 menit, 10 menit. Nah itu tambahan waktu aja. Maka kita harus mempersiapkan bekal kita nanti, supaya gimana yang tambahan waktu ini kita isi dengan ibadah, dengan zikir kepada Allah. Insya Allah. Baik, karena waktunya sudah ada 7 menit lagi, saya buka pertanyaan sekali-kali boleh ya, biar kita semuanya ada diskusi. Jadi tidak satu arah. Yang mau nanya tentang agama, hidup bagaimana, tentang puasa. Nah ini puasa itu Masya Allah, Nabi itu takwa. Takut, bukan takut sama bini tua, bukan Bu. Ada, saya ini orang yang bertakwa Pak Ustaz. Apa tuh? Takut sama bini yang tua,